Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang kapan bangsa Israel pergi ke Mesir. Sehingga ketika Allah melihat Israel mengalami penindasan dari Firaun, kemudian Allah menyuruh Nabi Musa membawa keluarga besar ini keluar dari Mesir, kembali ke kampung halaman mereka, ke negeri yang dijanjikan kepada mereka dan keturunan-keturunan mereka. Itulah yang kita kenal dengan negeri Kana atau negeri Kanaan. Saudara-saudari, ini semua berawal dari Bapak Yakub yang mempunyai 12 orang anak laki-laki. Kedua belas anak laki-laki dari Yakub itu antara lain, pertama Ruben, kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Dan, keenam Naftali, ketujuh Gad, kedelapan Asher, kesembilan Isakar, kesepuluh Jebulon, kesebelas Yusuf, dan yang ke-12 adalah Benyamin. Dan ini nantinya saudara-saudari menjadi 12 suku Israel atau ke-12 suku Israel. Jadi jawabannya atas pertanyaan dari mana asal 12 suku Israel itu? Ke-12 suku Israel itu berasal dari ke-12 anak Yakub. Saudara-saudari terkasih, ayah mereka Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Sebagai tandanya ia kemudian memperlihatkannya dengan cara menyuruh membuatkan sebuah jubah yang panjang dan bagus untuk Yusuf. Oleh karena itu, kakak-kakak Yusuf ini kemudian menaruh iri hati dan membenci Yusuf. Selain itu saudara-saudari, ada lagi satu hal yang sangat mendasar dan ini juga menjadi suatu persoalan yang akhirnya memicu kakak-kakaknya untuk semakin membenci Yusuf. Apa yang terjadi gerangan? Yaitu Yusuf mendapatkan dua buah mimpi. Di dalam kedua mimpinya diperlihatkan bahwa saudara-saudaranya tunduk menyembah kepadanya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya, makin bertambahlah rasa benci mereka kepadanya. Hingga pada suatu hari saudara-saudari, ketika kakak-kakak Yusuf sedang mengurus domba-domba ayah mereka di padang rumput, Yakub meminta Yusuf agar melihat keadaan kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba-domba tersebut. Ketika saudara-saudaranya melihat kedatangannya, beberapa di antara mereka kemudian berkata, "Mari kita bunuh dia." Tetapi Ruben, saudaranya yang paling tua, berkata kepada mereka, "Tidak, jangan kalian berbuat itu." Sebaliknya mereka memegang Yusuf dan melemparkannya ke dalam sebuah sumur yang kering. Setelah itu duduklah mereka untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap adik mereka Yusuf. Beberapa saat kemudian, lewatlah keturunan Ismail dari tempat itu. Yehuda kemudian berkata kepada saudara-saudaranya, "Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail." Dan itulah yang telah mereka lakukan. Mereka menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Saudara-saudari, ini selesai. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana nanti yang akan mereka katakan kepada ayah mereka Yakub tentang keberadaan adik mereka ini. Saudara-saudari, mereka kemudian membunuh seekor kambing dan berkali-kali mencelup jubah Yusuf yang indah ke dalam darah kambing itu. Kemudian mereka membawa jubah itu kepada ayah mereka Yakub dan berkata, "Kami menemukan ini. Lihatlah, apakah ini bukan jubah Yusuf?"
Yakub tahu bahwa itu memang benar jubah Yusuf. Seekor binatang buas pasti telah membunuh Yusuf, tangisnya. Dan memang saudara-saudara Yusuf ingin agar ayah mereka pun berpikir demikian. Yakub sedih sekali, berhari-hari ia menangis. Tetapi bagaimana keadaan Yusuf? Inilah yang akan kita lihat bagaimana yang terjadi selanjutnya. Saudara-saudariku terkasih, seiring berjalannya waktu, negeri Kana dilanda musim lapar. Dan orang-orang Kana, termasuk keturunan Yakub, pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Karena pada waktu itu saudara-saudari, negeri Kana dilanda musim lapar, tetapi negeri Mesir kaya akan gandum. Maka pergilah orang-orang Kana termasuk putra-putra Yakub untuk membeli gandum sebagai persediaan makanan mereka karena musim lapar tersebut. Pada saat itu Yusuf bin Yakub sudah menjadi perdana menteri di Mesir. Ini menarik saudara-saudari. Jadi waktu itu Yusuf sudah menjadi seorang pejabat di Mesir. Ketika melihat orang-orang itu datang, Yusuf mengenal mereka sebagai kakak-kakaknya. Tetapi mereka sama sekali tidak mengenal Yusuf lagi. Berbagai cara dilakukan Yusuf. Akhirnya kakak-kakaknya itu pun mengenalnya kembali sebagai adik mereka. Yusuf lalu meminta kakak-kakaknya itu kembali ke Kana menjemput ayah mereka Yakub beserta seluruh keluarga besar mereka untuk pindah dan menetap di Mesir. Karena kelaparan di Kana masih terus berlangsung hingga 7 tahun ke depan. Maka saudara-saudari, Yakub ayah mereka beserta saudara-saudaranya yang lain pindah ke Mesir dalam jumlah 75 orang dan selanjutnya mereka menetap di Mesir. Saudara-saudari terkasih, setelah Yusuf meninggal, muncullah raja-raja Mesir yang dinamakan para Firaun yang lalai akan perbuatan baik yang dilakukan oleh Yusuf. Mereka tidak ingat lagi jasa-jasa Yusuf. Sebaliknya, mereka takut karena orang-orang Israel terus berlipat ganda jumlahnya dengan begitu pesat. Akibatnya, mereka memutuskan untuk menekan dan menjadikan orang-orang itu menjadi budak untuk membangun kota-kota perbekalan mereka. Melihat bangsa pilihannya semakin tertindas, Allah mengutus Nabi Musa untuk membawa keluarga ini keluar dari Mesir menuju negeri Kana. Ketika mereka keluar dalam jumlah yang begitu besar dan keturunan Yakub ini disebut sebagai satu bangsa, itulah bangsa Israel. Kata Israel berasal dari nama Yakub. Saudara-saudariku terkasih, inilah sebuah ulasan singkat tentang Israel yang pada waktu itu keluar dari negeri Mesir dan sudah jelas bagi kita kapan mereka pergi ke Mesir. Jadi awalnya yang pergi ke Mesir itu hanya dalam jumlah satu keluarga, tetapi ketika mereka keluar dari Mesir kembali ke negeri Kana, mereka keluar dalam jumlah yang begitu besar, bahkan menjadi satu bangsa besar. Itulah bangsa Israel. Demikianlah ulasan ini saudara-saudari terkasih, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.